Inilah sapaan awal dari seorang Alifur Rahman. Selamat malam para mantan. Selamat malam untuk kalian-kalian yang saat ini sedang mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pertanyaannya, apa yang sedang kalian bangga-banggakan dari seorang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ketika menyaksikan debat capres perdana pada 12 Desember 2023 kemarin? Ekspresi belimbing sayur yang begitu luar biasa membuat seorang Prabowo Subianto pada akhirnya harus meledak emosinya di depan rakyat Indonesia yang menyaksikannya. Dari sinilah kita diberitahu bahwa seorang Prabowo Subianto memang karakternya seperti itu. Lantas, bagaimana penyambutan yang begitu istimewa yang ditunjukkan oleh seorang Gibran Raka Buming Raka ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan saudara-saudara Pak Prabowo melancarkan pukulan bertubi-tubi dengan mengatakan, "Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, tidak mungkin Anda menjadi gubernur." Dielak saja oleh Pak Anies saudara-saudara dengan mengatakan, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Namun sayangnya, tidak semua orang tahan menjadi oposisi. Dan pelatih pun tidak terlihat di layar kaca saudara-saudara. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Gak pengen jabatan, tapi ngotot 3 kali nyapres. Mana yang digandeng si anak yang punya kekuasaan. Jadi niat banget untuk menang walau ngangkangin UU. Itu yang pertama, Pak Gemoy. Yang kedua, emosinya Pak Gemoy meledak-meledak. Nah, ketika orang bicara pakai emosi meledak, itu tandanya pengendalian dirinya minus. Ujung-ujungnya nanti yang ada berantem, bukan nyelesain masalah. Halo Pak, baru disenggol 1 orang yakni Pak Anies kok udah meledak. Gimana nanti Anda jadi pemimpin yang meladeni 270 juta rakyat loh. Meledak gak tuh emosinya? Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Ya, saya tidak takut saya tidak punya jabatan. Nyata-nyatanya apa? Udah 3 kali jadi nyapres, gagal terus. Katanya tidak takut tidak punya jabatan, tapi setiap kali ada pemilu selalu saja nongol di surat suara, muka yang sama terus. Itulah Bapak Prabowo Subianto. Terkadang ketika dia berbicara, dia tidak pernah memikirkan bahwa itu sebenarnya dia berbicara, tetapi yang melakukan dia juga. Aduh, memang Bapak nih kadang-kadang buat kita selalu saja tertawa. Belum lagi di depan rakyat, saat dia berpidato, saat dia berkampanye. Saya tidak butuh dukungan dari kalian. Saya tidak butuh dukungan dari kalian. Tetapi saya mengharapkan. Ya, begitulah Bapak Prabowo Subianto. Dan semoga saja cuplikan video ini bisa menyadarkan kita. Mari kita lanjutkan lagi. Ampun, sumpah malu banget ngelihat kemarin aksinya Pak Prabowo debat itu bener-bener di luar ekspektasi gitu ya. Saya bener-bener gak nyangka kalau Pak Prabowo itu ternyata isinya kosong melompong,
hanya apa ya, nggak ada sama sekali kualitas dan sangat memalukan gitu. Saya nggak nyangka Pak Prabowo punya kemampuan berdebat seperti itu gitu ya. Jadi beliau bisanya marah-marah, kemudian beliau kayaknya ngenyek gitu ya, suka ngenyek, kelihatan merendahkan. Ya mungkin Anda punya segala hal ya Pak Prabowo, Anda punya kekuasaan di belakang Anda, semua aparat negara mendukung Anda, bahkan Anda punya anak presiden yang jadi backing Anda gitu ya, jadi merasa jumawa. Jawabannya itu benar-benar nyelekit gitu dan nantang gitu buat rakyat. Kalau rakyat-rakyat yang punya, maaf ya, punya kepribadian yang baik tuh nggak mungkin milih Anda. Rakyat yang punya etika nggak mungkin pilih Anda. Bayangkan aja ditanya bagaimana perasaan Anda melawan etika gitu, misalnya dengan Pak Anies tentang melanggar etika gitu, perasaan Anda gimana? Anda nggak menjawab sebagai seorang negarawan, tapi Anda menjawab seperti seorang pelajar SMA gitu yang kita bukan anak kecil Mas Anies. Ya ampun, ada ya orang seperti itu ya, malu gitu. Kamu itu, Anda itu sudah tua, udah 70 lebih, dan Anda itu seorang pemimpin gitu. Kenapa Anda bisa seperti itu ya? Jawabannya itu seperti anak kecil yang buntu, nggak punya jawaban, terus marah-marah. Bener-bener malu gitu. Anda punya kualitas seorang capres punya kualitas seperti itu gitu. Dan saya sebenarnya malu banget dulu, kenapa bisa-bisanya saya milih Anda sampai mati-matian bela Anda, malu banget. Ternyata memang kualitasnya seperti ini, dan itulah sudah diperlihatkan gitu sama Allah. Dan Gibran, aduh, betul-betul seperti anak SMA, loncat-loncat di belakang karena nggak punya jawaban yang betul, nggak punya jawaban yang jelas. Jadi hore-hore yang gak jelas juga gitu, kayak pertandingan tarakam kampung gitu. Malukan banget, jauh banget di bawah levelnya Pak Anies. Pak Anies, Pak Ganjar, orang-orang yang cukup matang, bahkan Pak Ganjar cukup matang. Walaupun beliau tidak terlalu bersinar, tapi ya paling enggak tidak sama memalukan Pak Prabowo. Aduh, please deh yang milih Pak Prabowo itu apanya gitu. Mungkin karena kalian tuh aparat atau entahlah apa ya, jadi masih milih Pak Prabowo. Tapi kenapa sih kalian kalau milih dia, Indonesia bakal hanyut, Indonesia bakal tenggelam deh kayaknya. Takut tidak ada jabatan. Sorry ya. Ini ke wakil presiden apa tim sukses yang memandu pemandu sorak di situ kan. Jadi juga orang aslinya lihat bahwa Pak Prabowo lagi tampil sebagai orang yang berupaya untuk memenangkan argumen, dan Gibran itu mestinya dia diam aja atau kasih sinyal tentang manggut-manggut supaya kalau disorot kamera dia kasih ekspresi tubuh positif pada Prabowo. Yang disorot kamera justru Gibran menyuruh orang untuk teriak-teriak, kan itu kan ya dungu namanya tuh. Dan yang menarik dari para pendukung Prabowo Subianto pagi ini gitu ya, kalau semalam mereka nggak bisa berkata apa-apa, mereka mau komen nggak bisa gitu ya. Pagi ini mungkin karena mereka semalam sudah ke apotek bersama-sama, pagi ini sudah lumayan tenang. Para pendukungnya kemudian mempertanyakan gitu ya, dan nanya gitu, kenapa untuk urusan kasus penculikan 13 orang ditanyakan kepada Prabowo? Kenapa ini kemudian pertanyaan-pertanyaan debat capres jadi menyerang personal katanya? Loh, sekali lagi, ini nggak nyerang personal. Ini urusan bangsa. Loh kok personal gitu ya? Apakah ini sekaligus sebagai bagian dari pengakuan? Ngaku kalau capres kalian itu penculik gitu. Kalau ini adalah bagian dari pengakuan dan pendukung-pendukung Prabowo mengakui, menyadari bahwa Prabowo itu melakukan penculikan dan mereka sadar mereka sedang mendukung penculik gitu ya. Ini yang kemudian menurut saya perlu untuk dipertanyakan, perlu untuk direnungkan dan ditanyakan balik terkait pilihan mereka.
Kalau mereka sudah tahu bahwa Prabowo melakukan penculikan, ngapain mereka dukung? Untuk sebagai pemimpin negara, sebagai presiden Indonesia, rasanya malu sekali kalau kita sampai punya satu sejarah bahwa negara ini pernah dipimpin oleh penculik. Malu sekali. Malu kita semua gitu. Apa jadinya gitu? Seorang penculik jadi pemimpin. Kalau cuma sebagai ketua partai, sebagai capres dan kalah gitu. Mentok-mentok sebagai menteri lah gitu ya. Itu mungkin tidak terlalu menjadi sejarah buruk bagi bangsa ini. Tapi Presiden Indonesia itu akan dikenang lintas generasi. Dan kita akan menjadi satu negara yang ya punya sejarah buruk gitu. Presidennya pernah menculik. Ya, ini ngapain gitu. Kalau presidennya, pemimpinnya penculik, bagaimana dengan rakyatnya? Itu yang coba kita lawan dan coba kita hentikan. Makanya kalau sekarang kemudian banyak orang yang mendukung Prabowo, misalkan yang dari kelompok orang-orang aktivis 98 atau menjadi target penculikan dulu tahun 98, itu sudah mendukung Prabowo, ya itu hal lain gitu. Kalian nggak bisa bilang bahwa, oh ini korban penculik sudah dukung Prabowo kok gitu ya. Prabowo juga semalam bilang bahwa itu yang saya kejar-kejar katanya. Ya intinya dia menjelaskan bahwa korban 98 ada sama dia gitu ya. Jadi, ya mau apa lagi katanya. Loh, kalaupun korban penculikan semuanya bergabung mendukung Prabowo Subianto, itu sama sekali tidak akan pernah bisa menghapus jejak sejarah atau kesalahan dosa masa lalu terkait penculikan. Dan yang paling konyol lagi, ketika ada narasi-narasi yang beredar bahwa kami mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka karena ada Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi orang-orang seperti ini nih memang orang-orang yang sudah tidak bisa berpikir dengan menggunakan logika akal sehat. Sehingga pemikiran mereka hanya melihat, oh ya, di belakang Bapak Prabowo Subianto itu ada Bapak Jokowi. Lalu Gibran Raka Buming Raka itu anaknya Presiden Joko Widodo. Makanya kami harus mendukung Gibran Raka Buming Raka dan Prabowo Subianto. Kalau orang yang masih menggunakan logika akal sehat dan masih bisa untuk berpikir waras, begini. Seorang Presiden Joko Widodo itu akan berakhir masa kekuasaannya atau masa jabatan menjadi orang nomor 1 di bangsa ini pada Oktober 2024, guys. Biar kita jangan keblinger terus pemikirannya, ya. Seorang Presiden Joko Widodo akan berakhir masa jabatannya pada bulan Oktober 2024. Lantas, apakah seorang Presiden Joko Widodo masih punya kuasa atau masih punya power di bangsa dan negara ini? Tidak. Joko Widodo akan menjadi rakyat biasa, sama seperti saya dan sama seperti kita. Karena yang menjadi penguasa saat itu, seandainya kalau Prabowo Subianto menang dan Gibran Raka Buming Raka di pemilu 2024 ini, maka orang nomor 1 di bangsa ini adalah Prabowo Subianto, bukan Presiden Joko Widodo. Jadi tolonglah, seringkali saya katakan bahwa gunakanlah logika akal sehat kita. Idola boleh, goblok itu jangan. Mari, kenapa saya harus katakan demikian? Karena intelektualitas, kemampuan, kapabilitas, integritas, track record, dan lain sebagainya dari seorang Presiden Joko Widodo ini tidak sama dengan seorang Prabowo Subianto. Kita saksikan saja pada debat perdana kemarin, bagaimana seorang Prabowo Subianto dengan temperamennya seperti itu,
ketika sudah kalah dalam adu gagasan, tiba-tiba dia langsung meledak, marah-marah, menyerang secara personal, dan lain sebagainya. Karakter-karakter orang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin, dan apalagi memimpin sebuah negara. Ingat, kita di bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, bangsa yang berwibawa. Dengan demikian, kita harus cari calon-calon pemimpin yang memang berwibawa secara intelektualitas, berwibawa secara mentalitas, berwibawa secara track record dan lain sebagainya. Bukan yang ada rekam jejak kasus pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Apa kata orang-orang di negara luar seandainya mengetahui bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang memang punya rekam jejak? Ya, tahu sendirilah. Jadi tolong, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Itu poin pentingnya. Mari kita lanjutkan lagi. Kenalin, saya Bobby, saya dari Madura. Saya kira Cak Imin orang Madura karena ada caknya. Ternyata cak itu adalah istilah umum di Jawa Timur. Bahkan Pak Mahfud yang Madura asli itu nggak ada caknya. Harusnya kan Cak Mahfud, Pak Imin, Imin MD. Cuma saya nggak peduli. Mau Cak Mahfud, mau Imin MD, yang menang nggak peduli. Yang saya inginkan cuma satu, perubahan di Madura. Apalagi cara ngomongnya di double-double. Ini bahaya untuk politik Indonesia. Makanya jangan sampai orang Madura jadi petugas penghitung suara. Karena nanti kalau mereka manggil diulang-ulang. Nis Anis Min Imin, ya double. DBT 200 jadi 400, menang kalian. Cuman Pak Prabowo meskipun dia bukan orang Madura, tapi sifatnya kayak orang Madura. Sama-sama diulang-ulang. Kalau orang Madura ngomongnya diulang-ulang. Kalau Pak Prabowo nyalonnya diulang-ulang. Ya. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Lo, gak bahaya tak? Ya, memang menarik sekali ketika mengamati debat capres pertama semalam itu ya. Apalagi ketika Prabowo saling serang dengan Anies Baswedan. Jadi Prabowo ini mengatakan, saya ini tidak butuh jabatan apa-apa lagi Mas Anies. Padahal ya di acara diskusi Najwa Shihab sebelumnya, jadi Prabowo ini pernah mengatakan bahwasanya dia ini tidak bisa mendapatkan kredit lantaran apa? Lantaran dia ini tidak bisa berkuasa. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Nah, artinya apa? Artinya kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ketika debat semalam itu, benar gak? Nah, kan itu logikanya. Jadi kalau Prabowo ini mengatakan bahwasanya dia tidak butuh jabatan, dia tidak butuh apa-apa lagi, ya menurut saya itu adalah bohong. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Buat pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, udah lihat kalian kan? Capres kita aja, ya, Capres 01 dan Capres 03 tidak pernah saling serang di debat kali ini. Santun, mudah-mudahan kedepannya mereka itu selalu damai ya. Jadi kita itu di sosmed, di TikTok, dimanapun, pendukung 01 dan pendukung 03 tidak perlu saling serang. Dah, kita itu punya satu tujuan, yaitu yang di sebelah kita tumbangkan. Gimana, cocok? Ya? Jadi mana tahu nanti di segmen kedua, di putaran kedua ini ya kan. Kalau seandainya pilpres ini 2 putaran, kita ini bisa berkawan. Ya, salam perubahan. Saya rasa di sesi tanya jawab itu Pak Ganjar benar-benar menjawab dan menanyakannya dengan tenang, santai, based on facts, semuanya berdasarkan fakta yang realnya, sampai beliau tadi sempat melihat surat untuk melihat catatan kecil untuk ditanyakan ke Pak Prabowo sesuai dengan data dan faktanya. Dan tentu saja memang dari awal di sesi di perdebatan capres kali ini mengenai isu hukum, HAM, penguatan demokrasi, Pak Ganjar dari awal
awal sampai akhir selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tenang, karena memang basicnya adalah penguatan hukum dan HAM ini hanya untuk kepentingan masyarakat, untuk percepatan pembangunan. Tapi tadi kelihatannya Pak Prabowo ini agak-agak sensi sedikit, gak apa-apa, karena Pak Ganjar pun juga tetap tenang untuk menerima jawaban dari Pak Prabowo sesuai dengan fakta-faktanya. Wah, dari awal sampai akhir tadi di sesi tanya jawab, saya rasa beliau orang yang paling satset, paling siap di antara 3 paslon tersebut untuk menjawab terlebih mengenai pelayanan publik dan juga hukum dan HAM. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Satu penanya terakhir. Ini merupakan bukti nyata bahwa isi kepala dari seorang Gibran Rakabuming Raka ini memang benar-benar dangkal. Ya, ditanya tentang kiat sukses, jawabannya hanya belajar karena besok mau ujian. Calon pemimpin seperti ini kah yang mau kita harapkan? Pantasan selalu dibilang belimbing sayur, tahu kan belimbing sayur? Sekali digeprek begini, wah, langsung runtuh semuanya. Ya, saya tidak paham. Saya sampai sekarang pun belum menemukan sebuah jawaban alasan apa orang-orang ini mendukung Gibran Rakabuming Raka ketika menyaksikan kualitasnya seperti itu, kemampuannya seperti itu. Kasihan sekali ya. Mari kita lanjutkan lagi. Maka calon presiden dan calon wakil presiden ini harus diperiksa isi kepalanya. Ada isinya enggak? Kalau ada isinya tuh cerdas, bernas, atau kosong, kan begitu. Jadi harus di-challenge begitu loh. Karena kalau tidak, kita tidak akan mengenal apa gagasannya seorang pemimpin ini. Memimpin itu kan harus dengan gagasan. Orang kita bertani dan berternak aja pakai ilmu pengetahuan, apalagi mau memimpin republik dengan 280 juta rakyat Indonesia ini, tentu harus ada visi dan orientasinya. Untuk itulah maka debat kandidat ini menjadi hal yang penting. Nah, tetapi publik juga harus diedukasi, dikasih tahu bahwa tentu dalam debat, ini kan yang akan diomongkan itu adalah menyangkut apa yang akan dilakukan. Maka untuk memeriksa, untuk menimbang-nimbang, memilah dan membuat diferensiasi calon presiden dan wakil presiden, tidak saja memeriksa isi kepalanya apa yang mau dilakukan, tetapi harus memeriksa rekam jejaknya, track recordnya. Kan begitu? Dengan memeriksa rekam jejaknya, kita tahu karakter dan kualitas kepemimpinan seorang calon presiden dan calon wakil presiden ini. 2 tahun lalu dia buat apa? 5 tahun lalu dia ngapain? 10 tahun lalu dia bagaimana? Dia punya masalah dengan korupsi atau tidak, bersih dari kejahatan terhadap HAM atau tidak, kemudian melakukan terlibat dalam pelanggaran kode etik berat atau tidak. Hal-hal ini kan harus kita periksa. Kenapa? Karena ini semualah yang disebut dengan track record, rekam jejak. Mas Anies nih gila-gilaan nyerang Pak Prabowo. Kira-kira elektabilitas Pak Prabowo akankah turun? Apakah akan tetap jadi nomor 1? Nonton debat capres ini hal yang menarik tuh muncul di tengah debat ini gitu. Kan ada 3 capres ya yang debat ya. Tapi jujur nih yang paling banyak serang-serangan nih antara Mas Anies dan juga Pak Prabowo. Pak Prabowo ke Mas Anies. Isu pertama yang menjadikan perdebatan antara keduanya tuh adalah soal isu Papua. Kemudian ya kan perdebatan kedua ini muncul lagi nih ketika ngomongin
soal demokrasi. Di situ Pak Prabowo bilang ya kan, Mas Anies tuh terlalu berlebihan ketika ngomong oposisi tuh kurang lapak atau gimana lah. Karena kemarin di Jakarta ya kan Mas Anies tuh menjadi seorang gubernur dari oposisi dan yang mendukung adalah Pak Prabowo. Kemudian Pak Anies counter lagi nih, Pak Prabowo adalah orang yang tidak bertahan di dalam oposisi ya kan, karena langsung menyatu kepada kekuasaan. Entahlah, Anies Baswedan ini sering banget mention bahwasannya negara hukum harus mengatur para penguasa, bukan penguasa yang mengatur hukum. Statementnya sangat-sangat berani ya kan, seakan-akan penguasa-penguasa sekarang ini tidak menjalankan hukum dengan benar. Kemudian ketika sesi bertanya nih, Pak Anies tuh nanya ke Pak Prabowo ya kan, langsung nanya soal putusan MK yang mencederai etika. Di situ Pak Prabowo menyampaikan bahwasanya dia sudah berkonsultasi dengan pakar-pakar hukumnya, dan kalau keputusannya sudah final ya nggak apa-apa dijalankan. Hakim terakhir adalah hakim rakyat gitu kan, rakyat akan memilih nanti di pemilu, rakyat akan memilih Pak Prabowo dan Gibran. Tapi di situ Mas Anies secara tersirat juga bilang ya kan, jangan gunakan orang dalam. Ketika closing statement pun seakan-akan Mas Anies ini menyerang Pak Prabowo gitu kan, dengan ngomong bahwasannya ya pemimpin pertama harus janganlah mencederai etika dan juga menggunakan orang dalam. Menurut kalian gimana nih guys, strategi yang menarik nih dari Pak Anies ya kan, yang coba sedikit-sedikit menggerus elektabilitas nomor 1 karena dia selalu ada di hasil survei nomor 3 nih. Akankah hasil survei berubah setelah debat pertama ini? Akankah Pak Prabowo elektabilitasnya nurun? Apakah Pak Amin akan naik atau gimana? Coba deh kalian komen. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir bisa menghibur dan mengedukasi kita semua. Saya berharap juga bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita alasan kenapa kita mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, atau alasan kenapa saya harus berpaling dari seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena memang untuk saya secara pribadi, ketika melihat kematangan emosional yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto ini memang sangat berbahaya. Begitu pula dengan tanggapan-tanggapan dari netizen tadi yang merasa menyesal, yang tidak menyangka bahwa seorang Prabowo Subianto ternyata seperti itu orangnya. Ya, mungkin itu saja tanggapan dari singkat guys. Jika ada tutur kata atau buah bahasa saya atau buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sukseskan pemilu 2024 nanti, dan jangan lupa kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang mampu untuk memajukan bangsa dan negara ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.